Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Haira Oktaviani di blog ke-9 ini, yaitu kita akan membahas tentang managing files yang berkaitan dengan kejadian dan mengurus server administration. Nah, ini daftar-daftar yang akan kita pelajari dan akan kita praktekkan. Yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi pet, yang ketiga absolute pet versus relative pet, yang keempat special karakter, yang kelima membuat file dengan pouch, yang keenam perintah ls advantage, yang ketujuh membuat direktori pada martir, yang ke-8 perintah CT, yang ke-9 perintah mv, dan yang ke-10 perintah rm. Nah, untuk yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Jadi yang paling atas itu terdapat slash atau kita sebutnya root. Jadi root itu merupakan user dengan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori, karena semua direktori itu dia beradanya di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Nah, jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia, karena tidak akan ada lagi direktori di atas root pada Linux. Saya harus dulu tentang bin, ya. Bin atau temporary atau server file lainnya, teman-teman. Untuk basic cukup paham tentang home directory dan juga user. Nah, jadi user itu merupakan file ataupun directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman install aplikasi itu nanti diletaknya itu pada directory user. Jadi kalau disamakan dengan Windows, user itu sama seperti program file. Pada Linux di setiap user yang pada Linux desktop ataupun Windows server itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory itu nanti akan menunjukkan setiap user yang ada pada Linux, karena sebelumnya kita misalnya Linux desktop pada Debian, Linux desktop ataupun Linux server kita baru memiliki satu user itu. Kalau saya username-nya itu Firda, berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user yaitu Firda. Dan jadi paling penting hanya dua itu saja, dan ada lagi yang mana directory etc. Cuma tidak ada pada gambar kali ini yaitu etc, yang mana etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux kita akan lebih sering bermain pada directory etc. Ini kita login dulu ya teman-teman. Nah, terus kita cari ini. Ini file ya. Ini langsung directory home yang mana yang tergabung di directory lainnya. Bukannya tadi katanya kalau misalnya kita buka home itu semua usernya akan terlihat. Mana usernya? Untuk melihat user pada directory home kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Bagaimana caranya? Itu teman-teman bisa ke other location. Nah, ini terdapat slash ya teman-teman. Karena bangun dari root sendiri itu slash, itu teman-teman langsung klik aja. Nah, ini banyak sekali file-file yang penting akan kita pelajari nantinya. Ada bin, ada boot, dev, etc, home, dan lain-lainnya. Terus, ini kita ke home. Nah, ini namanya Firda ya. Terus kita cek, kita ke properties. Nah, ini namanya home. Nah, ini ya. Slash seperti ini. Foldernya itu tadi namanya itu root. Nah, kita akan masuk ke directory yang ini. Nah, terus kita ke properties. Nah, ini akan namanya itu Firda Haira dan parent foldernya itu bernama home. Nah, ini itu tadi parent foldernya itu bernama kita ya teman-teman. Berarti karena sekarang saya berada di Firda, maka taruhnya saya berada di home/Firda seperti itu. Jadi materi yang pertama kita sudah selesai. Nah, jadi pembahasan yang kedua itu navigasi pet. Pada pembahasan kedua yaitu navigasi pet, di mana kita akan pelajari tentang basic command atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux. Dan ini juga akan sering digunakan pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI, karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua itu mengenai CLI. Nah, jadi kita akan belajar dari dasar kita dulu dari perintah cd change directory. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ini masuk ke dalam directory itu teman-teman bisa menggunakan cd. Kalau misalnya di file biasa itu teman-teman tinggal klik saja. Misalnya teman-teman mau masuk ke directory home, itu teman tinggal klik home, teman-teman mau masuk ke directory bin. Nah, teman-teman klik saja. Sedangkan kalau misalnya di CLI itu teman-teman harus menggunakan cd. Jadi misalnya masuk ke home, cd home, masuk bin, cd bin seperti itu. Dan juga terdapat pwd. Nih, yang dimana digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi misalkan kita masuk ke dalam /etc/bin, misalnya kita sudah 1 atau 2 jam meninggalkan Linux kita dan lalu kita buka Linux kita lagi dan kita ingin melihat sekarang saya sedang berada di kota mana, teman-teman bisa menggunakan pwd, yang mana nanti akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di etc/bin. Nah, lalu terdapat perintah ls
untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Semisal saya mau buka ingin melihat file apa saja yang terdapat di directory home, itu bisa menggunakan perintah ls. Jadi ls/home. Jadi kita akan perlihatkan seluruh file yang ada pada home. Seperti itu. Jadi kita coba saja nanti jika teman-teman menggunakan file, dia akan cepatnya langsung menemukan directory home. Nah ini kita lagi yang namanya terminal. Nah ini. Begitu juga di RI, dia akan masuk ke dalam home. Jadi tanda bahwa kita sedang berada di home itu terdapat lambang seperti ini. Ya, seperti dollar. Oke, karena kita masuk ke dalam root, jika di file itu kita cukup masuk ke host location, terus kita klik ini. Nah, kalau misalnya kita harus menggunakan perintah yang namanya su, terus kita enter, terus password yang kita buat, terus kita enter. Nah ini ya, ini sudah menjadi tagar. Nah saya akan masuk ke dalam directory root ya. Ini kita klik. Nah ini kita harus memasukkan passwordnya. Nah ini ya teman-teman sudah masuk ke rootnya. Nah, kalau bisa di CLI, teman-teman bisa masukkan yang itu cc spasi root. Nah ini ya, kita sudah masuk ke root. Nah terus bagaimana cara melihatnya, itu teman-teman bisa menggunakan perintah pwd. Nah ini ya teman-teman sudah di root, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di directory root. Nah lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat isi apa aja atau file apa saja yang berada pada root ini dengan menggunakan perintah ls. Nah tidak ada ya teman-teman, karena di sini belum ada filenya. Nah coba kita ke cd home ya teman-teman, cd/home. Nah kita ada nah ini ya Firda Haira. Tadi saya masuk ke home. Nah sekarang saya akan masuk ke dalam rootnya, bukan directory root seperti ini ya. Ketika cd spasi slash, nah kita enter. Nah ini kita sudah masuk ke root. Terus kita coba pwd. Nah ini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Terus kita ketikkan ls. Nah ini itu file-file yang ada di sini teman-teman. Ada bin, ada etc, ada boot, ada home, dan lain-lainnya banyak sekali ya. Masuk ke dalam directory seperti ini, teman-teman harus menggunakan cd/run. Ya kita tulis cd/run. Terus kita enter. Terus kita ketikkan pwd, terus enter. Nah terus kita kan udah masuk ke run ya, terus kita ketikkan ls. Nah ini ya teman-teman, ini sangat banyak sekali file-file. Begitu juga dengan file, jadi sama. Mungkin saja untuk video navigasi tab sudah selesai. Nah yang ketiga itu absolute versus relative tab. Nah apakah itu absolute versus tab? Absolute versus tab merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Jadi ketika kita masuk ke dalam satu directory, kita harus mengawali dengan slash. Nah kalau relatif itu tidak diawali dengan slash ataupun lambang root seperti ini. Jadi apa maksudnya dan kenapa kita harus melakukan tombol menggunakan absolute dan juga relatif? Jadi contoh di sini saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke directory bin atau lib, itu saya harus mengawalinya perintah dengan lambang root ataupun slash. Nah dimana ketika saya berada di home dan saya ingin masuk ke dalam directory bin, saya harus memasukkan perintahnya itu cd/bin seperti itu. Kenapa? Karena directory bin juga dia terhubung oleh user ketika membutuhkan untuk langsung lompat ke dalam directory bin yang mana saya berada dalam home. Ketika saya ingin memaksa bin, saya harus menggunakan perintah cd/bin. Berbeda ketika saya sedang berada di directory user atau user ini. Ketika saya berada di directory user ini dan saya ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak menurunkan source pada ataupun mengawalinya dengan slash atau lib. Jadi ketika saya sedang berada di USR lalu saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup masuk perintahnya dengan cd/lib saja. Ini kita exit saja ya. Kita klik. Nah pada dasarnya kita akan diarahkan ke home directory ya teman-teman ini. Nah
folder ini. Jadi ini pada JLE-nya saya akan ls terus enter. Nah, sama seperti yang di sini ada desktop, dokumen, download, musik, tools, public, templates, videos. Seperti ini ya teman-teman, sama. Saya akan masuk ke dalam directory dengan address location. Location. Terus kita klik ini ya teman-teman ya. Nah, untuk CLE-nya kita masukkan perintah su, terus enter, password, terus enter. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah berada di root. Nah, saya akan pakaikan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam porter etc ini ya. Nah, dan saya akan masuk ke dalam apa saja. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam apa saja, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam apa saja, lalu di login ini di CLE itu dengan menggunakan absolute path ya. Ini apa saja. Saya akan berikan oke spasi slash enter. Nah, di sini kita akan ke apa sih ya teman-teman. Ini kita ke editnya dulu, terus kita ke apa aja. Itu caranya gimana? Itu caranya tinggal kita pakai cp spasi slash terus maaf etc terus kita slash lagi, kita berikan apa aja. Nah, terus kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke apa aja ya teman-teman. Terus kita ketikkan pwd, kita enter. Nah, sudah ya. Terus kita ketikkan cp. Nah, seperti ini. Terus kita enter lagi. Nah, kita akan masuk ke dalam fj2 dengan cd apa seperti ini dulu ya. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi perintahnya itu kita tidak ada prosesnya, itu tidak bisa. Nah, kita akan masuk ke folder editnya dulu ya. Ini kita ketikkan cd spasi etc. Nah, terus kita enter. Kita ketikkan cd apa aja. Terus kita enter. Nah, ini kita sudah masukkan. Nah, kita harus masukkan etc-nya relative path, sedangkan kita ingin menggunakan relative path ini, misalnya kita ingin masuk ke dalam bin, kita ingin menggunakan relative path, kita harus berada di user atau directory user terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita sedang berada di home kita ingin masuk ke dalam bin, kita menggunakan relative path atau perintah tidak menggunakan slash, itu tidak bisa. Kayak mungkin itu saja pembahasan absolute versus absolute path-nya. Nah, ini mungkin pembahasannya yang ketiga seperti ini ya. Kita lanjut pembahasan yang kedua. Nah, yang keempat yaitu spesial karakter. Di video kali ini kita akan membahas tentang karakter spesial seperti titik, lengkung, dan karakter darah. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Nah, ini saya akan menjelaskan lambang ini. Yang lengkung, yang lambangnya teman karakter ini ada di sebelah. Ini ya, ini. Menandakan kalau kita sedang berada di home directory, untuk maksudnya kita bisa menggunakan karakter pwd ya teman-teman. Ini home Firda hanya. Nah, saya berada pada home Firda Hayra, lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Saya sudah berada di. Nah, kita ketikkan root, terus kita enter. Nah, kita ketikkan juga slash terus kita enter. Di situ kita ketikkan pwd, terus kita enter. Nah, ini ya, sebelum itu kita sudah di Firda Hayra. Nah, kenapa sebelum ada masa seperti ini, sedangkan di ini melambangkan konten yang berada di home directory. Saya akan katakan dulu bahwa home directory itu bukan pada slash home slash Firda Hayra atau slash home slash user, namun home directory itu berada pada directory yang nama root seperti ini. Jadi saya sebut seperti ini, artinya sudah muncul dan menyebutkan bahwa saya yang berada di home directory kedua, directory-nya root itu pada directory dengan nama root, jadi kita pada directory pada nama home. Seperti ini teman-teman. Nah, saya akan keluar. Ini clear aja ya. Nah, terus ini directory kedua seperti ini, directory yang mana ini melambangkan bahwa tes yang berada di hak user kita memiliki hak akses user pada CLE, jadi bukan root. Jadi ketika CLE kita terdapat yang model seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh, karena kita pada hak akses besar biasa. Lalu terdapat nama yang ketiga yaitu bahkan merupakan lambang root yang menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini yang namanya root. Nah, langsung saja.
kita ada lambang titik seperti ini dulu. Nah, titik seperti ini menamakan direktori sekarang. Jadi ketika saya ls plus titik itu ls titik itu. Nah, jadi saya minta untuk melihatkan file pada direktorinya. Sekarang saya berada di sini, ada di scope dokumen dalam repository public dan videos. Nah, saya akan coba masuk ke dalam root lagi. Saya akan masuk ke dalam. Nah, kita coba masuk. Nah, ini ya teman-teman. Ini seluruh file yang ada pada direktori yang sekarang. Nah, ini kita coba md. Kita ke cd spasi etc. Habis itu kita nah ini kalau titik 2 titik kita titik itu berarti kita masuk ke dalam direktori, pasti kita masuk ke dalam etc karena etc perubahan parent direktorinya menjadi seperti ini. Tapi saya kembali ke parent direktori karena saya akan masuk ke dalam Apache 2 lagi. Kalau masuk ke dalam direktori kita ini ya, ada ketikan fs. Nah, ini sudah clear saja. Nah, kita akan masuk ke direktori Apache. Nah, ini tidak bisa ya, ini tidak bisa kita backup. Nah, sekarang kita berada di Apache 2. Di direktori 2 Apache itu adalah etc ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam etc-nya atau root. Nah, di sini saya akan isi spasi titik ya, terus kita enter, terus cd Apache 2, terus kita yang kalinya ini memulai dengan pouch. Kita akan saja ke sini, terus kita ketikkan perintah pmd enter. Nah, terus saya mau lihat baca file yang ada di direktorinya ini ya, yang ada di direktorinya. Terus kita akan membuatnya ya, kita akan membuatnya. Kita ke aktivitas dulu. Kita akan membuatnya dengan perintah launch spasi, namanya itu bebas ya, mau apa, yang hanya ketika 23 saja titik txt. Nah, terus kita enter ya teman-teman. Kita ketikkan ls enter. Nah, ini sudah ada 23 txt. Kita coba lihat ini ya teman-teman, sudah ada dan sudah muncul pada tampilannya. Nah, kita bisa melakukannya dengan menggunakan perintah saya akan membuat foldernya. Kita itu nggak usah dokumennya ya, kita langsung saja. Maaf, salah ketik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, saya akan membuatnya itu dengan perintah tes. Kita namanya ya siapa ya, ketik saja terus di xt. Nah, di sini tuh sudah pasti ada ini ya teman-teman. Nah, saya akan coba lagi. Oke, maaf bukan lt tapi ms. Nah, maka di sini akan hilang ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang ke-6 yaitu perintah lsfp. Ini kita langsung saja masuk ke terminal. Terus di sini kita akan menunjukkan apa direktori home ya. Terus kita itu nah ini saya sebelumnya
kita buat yang ada yang lainnya, ini menggunakan perintah ls seperti ini. Nah, perintah ls yang lain itu gimana? Kita akan ketikkan ls spasi min a. Nah, jadi digunakan untuk melihat di area yang tersembunyi ya. Nah, kalau ls dia akan memperlihatkan direktori yang ada. Dan ada lagi ls min l, terus kita enter. Nah, ini untuk melihat detail sidang ini. Seperti ada jamnya, ini jam. Dia belum buka apa-apa, jadi ini tanggalnya itu belum update ya. Nah, karena saya sudah mengakses dokumen, ini maka akan update ya teman-teman, seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya ya ini teman-teman. Mereka bekerja secara bersamaan pada tanggal 6 Agustus. Nih, kita bisa menggabungkan kedua perintah tersebut dengan ls plus kita min kita la. Nah, ini ya, kita coba enter. Nah, ini sangat banyak. Ini mungkin saja untuk pembahasan yang ke 6 perintah ls advance ya teman-teman, seperti ini. Untuk pembahasan yang ke-7 yaitu membuat directory dengan mkdir. Kita langsung praktekkan saja ke tipsnya. Kita akan membuat directory dengan mkdir. Nah, ini ke terminalnya, terus kita berada di home directory ya. Terus kita ls. Nah, ini baru ada yang namanya dokumen musuh public videos desktop download video list template. Ini kayak yang kita buat tadi. Nah, ini kita mau buat lagi ya teman-teman, kita tulisan mkdir, terus namanya ini ya namanya itu. Saya akan membuat file yang bernama direct new. Nah, seperti ini, terus saya enter, tidak ada error. Terus kita coba ls lagi. Nah, ini kita sudah membuat ya. Nah, di sini kita tidak bisa masuk ke sini. Nah, kita coba masuk ke ini pasti yang file dulu dia ya teman-teman. .txt. Nah, ini tidak bisa ya. Namun jika membuat bukannya mkdir ini itu tidak bisa masuk, tapi kalau ada mkdir-nya itu kita bisa masuk ya teman-teman. Nah, kita coba cd direct new seperti ini terus. Nah, ini berada di directory yang kita buat. Nah, ini ls. Nah, ini kita masih kosong ya, kita belum membuat apa-apa. Nah, ini tidak ada metode lagi untuk membuat directory. Saya akan keluar dulu. Dulu gitu. Nah, ini saya ada metodenya itu kita akan membuat directory di dalam directory dan di dalam directory juga. Nah, kita berikan mkdir, terus membuat directory pertama, terus kita mkdir, terus kita dir1/dir2. Ini kita membuat dir2 dalam dir1 ya teman-teman, di dalam directory atau di dalam directory 2 bisa seperti ini ya. Nah, mkdir lagi, terus dir1/dir2/dir3. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita coba ls. Nah, saya mau masuk ke dir1 ya, kita coba ls. Nah, ini sudah masuk di dir1, terus kita coba ls. Nah, di dalam dir1 itu ada dir2. Nah, kita coba cd dir2, enter, terus kita ls. Maaf, terus kita ls. Nah, ini dir3, terus kita ls lagi. Nah, ini maaf, cd dir3, kita enter, kita coba ls. Nah, di dir3 itu tidak ada apa-apanya ya teman-teman. Kita kembali saja ke saya kembali aja ke nah, saya clear saja. Nah, saya mau masuk ke cd/home/user saya ya, jadi home directory ya. Juga teman-teman bisa melihat di mana yang mana file directory, yang mana file biasa, yaitu dengan perintah ls min l.
ini terdapat tanda ya. Nah ini kita punya file biasa dan file directory yang ada di satu. Nah kalau file directory itu pasti depannya itu d. Ini directory ya teman-teman. Untuk detailnya itu teman-teman bisa ls-mir ya teman-teman. Nah ini kalau kalian mau tahu ini directory atau bukan itu dengan itu d itu directory, itu d itu file biasa. Ini contohnya tidak ada d-nya. Ini menandakan bahwa ini bukan file directory. Nah pembahasan yang ke video ini seperti sini saja ya teman-teman. Kita langsung masuk ke pembahasannya selanjutnya. Perintah 8 yaitu perintah cp. Nah, di sini kita masuk terminal ini. Nah di sini kita itu di home itu sudah terdapat file yang namanya halo 1 sama tc1. Nah kita coba kalau kita mau copy menurut yang di file ini teman-teman, kita klik kanan saja, terus kita coba copy. Nah terus kita kemana saja ini, terus kita kanan terus ya teman-teman. Ini sangat gampang kalau di sini, cuman kalau di CLI itu cara copy-nya itu gimana? Ya ini akan mudah saja, maka akan hilang ya teman-teman, tapi dokumen ini masih ada. Nah untuk kalau di CRI itu metode absolute path itu mengcopy pada file dokumen itu mau ke kemana. Nah untuk di terminal kita mempercepatnya dengan cd kok cd sih cd ya teman-teman. Terus kita ketikkan dokumen, terus kita slash, saya akan copy dua file tersebut ya. Nah, kita pilih dulu, maaf. Nah, kita akan mengkopinya ke home ya, teman-teman. Cp, kita ketikkan documents, terus slash, halo 1, .txt, slash home, slash, folder kita ya, teman-teman. Terus slash lagi, enter. Nah, ini, jadi, mengcopy source atau file itu ke destination itu merupakan file sumbernya ini. Nah, saya akan mengcopy dokumen yang halo 22 dokumen halo txt bisa. Nah dia akan tercopy langsung sinkron ya teman-teman. Saya coba ini langsung ada ya teman-teman. Nah saya akan membuat dokumen lagi. Saya akan buat melalui CLI dengan absolute path dan memperintahkan dokumen slash, saya akan membuat halo 3 .txt teman-teman. Enter. Nah di sini sudah ada halo 3 ya teman-teman. Nah ini di home filter. Nah sekarang kita masih berada di home directory itu. Kita ketikkan cp spasi documents slash halo 3 titik txt, terus kita spasi, habis itu kita ketikkan titik. Nah dimana kita akan mengcopy ke halo 3 pada txt ke direktorinya sekarang. Nah terus ya enter, halo ls. Nah ini sudah tercopy ya teman-teman. Nah itu gimana cara prosesnya jika teman-teman mau mengcopy halo 1, halo 2 sama halo 3. Oke, terus halo 1 titik txt, terus habis itu spasi halo 2 titik txt, terus spasi lagi halo 3 titik txt. Nah kita spasi. Nah ini kita tujuannya mau kemana ya teman-teman. Terus saya itu mau ke desktop. Nah kita mau lihat apakah di desktop tidak ada. Nah ini sudah ada ya teman-teman, di mana di desktop itu sebelumnya tidak ada filenya. Nah coba kita hapus dulu yang ada di desktop ya teman-teman. Ini sudah ada ya teman-teman. Nah kita akan pelajari pada videonya. Nah teman-teman juga bisa terhadap halo 1 sampai halo 100 misalnya. Nah maka itu pada direktori sekarang itu itu halo 1 txt, halo 2 txt atau halo 3 txt ya teman-teman. Teman-teman bisa mendefinisikannya pada bintang saja. Kita ketikkan cp spasi bintang mana ya, ini bintang ya teman-teman, terus titik di situ txt. Dan tujuannya kalau misalnya public ya teman-teman. Nah maka halo 1, halo 2, halo 3 itu dia langsung ke copy pada yang namanya public ya teman-teman. Nah ini ada ya teman-teman.
Nah, kita coba ls. Nah, ada kan? Nah, untuk kita, nah di sini kita akan mengcopy directory, bukan saya saja itu. Nah, kita kan memiliki directory dir ya teman-teman. Nah, di mana dir di dalam directory dir 1 itu terdapat directory yang namanya dir 2 ya teman-teman. Nah, ini dir 2, kita bisa mengcopinya. Jadi kita harus menggunakan cp min r terus dir 1 slash dir 2, terus kita tujuannya itu mau kemana, saya mau ke home, terus user. Nah, saya akan mengcopy kedua ke directory sekarang. Nah, directory 2 itu sudah ada ya teman-teman di user saya. Nah, ini saya hapus lagi agar tidak membingungkan. Nah, ini pakai cp min aja teman-teman. Nah, untuk materi ke-8 kali ini sudah seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Perintah ke-9 yaitu perintah mv. Nah, mv itu bisa kita sebut dari rename function. mv bisa digunakan untuk merename dir atau file. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Kita praktekkan kedepannya. Oke, langsung saja kita akan praktekkan materi yang ke-9, yaitu di CLS kita mempunyai file. Saya mempunyai file halo 1, halo 2, dan halo 3 ya teman-teman. Saya akan coba untuk merename yang halo 1 terlebih dulu. Nah, di sini saya akan mengubah nama halo1.txt ya teman-teman. Nah, dengan mv, nah saya ingin mengubah yang halo1.txt, kita ketikkan halo1.txt. Nah, saya akan mengubah namanya, misalkan namanya bubuk.txt ya teman-teman. Nah, terus kita enter. Nah, di sini sudah ganti ya namanya ya teman-teman, bubuk.txt. Nah, terus kita ls. Nah, maka sudah terganti. Membuat file lagi yaitu dengan cd document. Ini kita. Nah, dokumen ini kan cuma ada file yang namanya halo1.2.3.txt ya teman-teman ya. Saya akan membuat lagi yang namanya touch halo5.txt. Ini kita enter. Nah, otomatis ini sudah ada ya teman-teman. Terus kita ketikkan cd, kita enter. Nah, ini biar halo 5 pindah ke sini, itu caranya itu gimana ya teman-teman? Caranya dengan menggunakan absolute path, yaitu memindah mv terus document, habis itu kita slash, kita halo 5 ya teman-teman, txt. Terus kita mau ke directory mana ya teman-teman? Nah, saya itu masih ada home user ya, maka nanti halo 5 itu akan pindah ke sini ya teman-teman. Perintahnya itu ini, halo5.txt, atau dan ini kita klik home, ketikkan home, terus kita ketikkan user kita. Nah, ini kita enter. Nah, ini otomatis sudah di sini ya halo 5 ya teman-teman. Dan halo 5 itu sudah hilang dari dokumen ya teman-teman. Nah, untuk identifikasinya itu, yang ini kita itu, nah tujuannya itu kemana ya teman-teman? Nah, mungkin itu saja pembahasan yang materi ke-9. Kita masuk ke materi yang pembahasannya terakhir yaitu perintah rm. rm itu singkatan dari remove command. rm digunakan untuk menghapus file. Untuk menghapus directory bisa menggunakan rmdir. Nah, kita juga akan mempraktekannya ke Debian. Nah, ini kita coba saja ya. Nah, ini saya akan mencoba menghapus bubuk.txt ya teman-teman. Ini kita perintahnya itu rm, terus namanya itu ya, terus .txt. Nah, ini saya hapus, maka dia akan hilang ya teman-teman ya. Ini. Nah, tidak ada ya. Nah, kalian itu bisa pakai lambang bintang juga untuk menghapusnya. Ini saya akan menghapus yang halo 2 sampai 5, yaitu rm halo, terus kita bintang ya, .txt. Nah, terus kita enter, kita ls. Nah, semuanya itu akan hilang. Halo 1, halo 2, halo 3 itu sudah tidak ada. Bahkan di dokumen pun tapi tetap ada ya teman-teman. Sudah tidak ada. Nah, saya sekarang akan mencoba hapus direktorinya ya. Nah, saya akan mencoba hapus yang directory ya teman-teman. Kita ketikkan saja rm dir kasih direct slash. Tidak ada seperti ini. Itu menandakan bahwa nama penamaan yang kita identifikasi itu
merupakan directory atau folder ya teman-teman. Nah, ini rm dir itu remove directory teman-teman. Terus kita enter, itu kita ls. Nah, ini sudah tidak ada direct new-nya di sini ya teman-teman. Nah, saya akan menghapus dir 1. Apakah bisa? Ya, kita coba dir 1. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam dir 1 itu ada dir 2. Dan di dalam dir 2 itu ada dir 3. Dan di dalam dir 3 itu sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, untuk menghapusnya itu kita harus menghapus yang lebih dalam dulu, yaitu dir 3 nulis dir 3. Dan ini tidak akan terhapus karena saya salah menulisnya. Yaitu rm dir 1 slash, bukan ada slash-nya, jadi tidak bisa terhapus. Itu coba lagi ya. Dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Nah, kita enter. Nah, maka di dir 1, dir 2 maka tidak ada dir 2, dir 3. Nah, kita coba hapus lagi yang dir 2 ya teman-teman, sama rm dir 1 slash dir 2. Nah, ini kita. Nah, ini sudah kehapus ya teman-teman ya. Nah, kita untuk mencoba rm dir terus dir 1 slash dia enter. Nah, maka di sini sudah tidak ada ya teman-teman dir 1-nya. Di materi yang ke-10 ini dan bab 10 ini kita sudah selesai ya teman-teman. Maaf jika penjelasan saya kurang bisa dipahami, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.